Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Hari ini kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran IPA kelas 9A B C. Materi kita hari ini adalah perkembangbiakan pada hewan. KD kita masih KD 3.2 reproduktif pada tumbuhan dan hewan. Bagaimana keadaan kalian semua? Insya Allah semua sehat walafiat, tidak ada yang sakit. Nah, harapan Ibu sampai nanti kita PTM, pertemuan tatap muka terbatas, kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Apa indikator yang akan kamu capai? Yang pertama adalah macam-macam perkembangbiakan vegetatif aseksual pada hewan. Yang kedua, kalian dapat memprediksi regenerasi planaria. Yang ketiga, dapat menggolongkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakan seksual atau generatif. Yang keempat, menjelaskan perkembangan hewan. Membedakan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kita mulai. Perkembangan vegetatif aseksual pada hewan yang pertama adalah tunas pada hewan hidra. Nah, ini adalah hewan hidra, perhatikan. Nah, pada mulanya tunasnya kecil. Lama-lama tunasnya besar, membesar, membesar. Nah, tunas ini tapi bukan tumbuhan, dia adalah hewan. Hidupnya di air tawar. Nah, setelah tunasnya ini membesar dan sanggup hidup sendiri, maka dia akan memutuskan dari induknya menjadi hewan hidra yang baru. Ini adalah perkembangbiakan vegetatif pada hidra dengan cara bertunas atau yang disebut budding. Kemudian yang kedua adalah fragmentasi pada hewan planaria. Nah, planaria ini adalah cacing pipi yang hidup di air tawar yang bersih, contohnya sungai, kolam, ya. Nah, ini contohnya hewannya adalah seperti ini. Pada saat dia memutus atau terputus, ini dinamakan fragmentasi. Jadi ada dua tahap perkembangbiakan pada planaria ini. Mula-mula dia melakukan pemutusan atau fragmentasi, lalu fragmentasi ini akan membentuk regenerasi atau membentuk bagian baru. Nah, yang tadinya terputus menjadi dua akan menjadi dua hewan planaria yang baru, yaitu dengan tumbuhnya bagian-bagian yang belum ada. Contohnya ini kan ekornya yang putus, maka dia akan membentuk kepala, sedangkan yang bagian kepalanya membentuk ekor. Contoh yang kedua dibelah seperti ini. Maka parohannya ini akan membentuk kepala secara utuh, sehingga dia membentuk satu planaria bercabang dua kepala. Kemudian berikutnya, jika dipotong menjadi 3 bagian. Nah, kalau dipotong menjadi 3 bagian, bagian kepala akan membentuk badan, lalu ekor, bagian badan akan membentuk kepala dan ekor, bagian ekor akan membentuk kepala dan bagian badan. Nah, itu adalah regenerasi yang terjadi pada planaria yang sudah memutus atau melakukan fragmentasi. Ini regenerasinya ya. Kita lanjutkan partenogenesis pada lebah. Partenogenesis ini adalah proses perkembangbiakan vegetatif, artinya dia melakukan pembentukan sel telur yang bisa dibuahi atau tidak dibuahi. Dalam hal ini, jika dia dibuahi, maka dia akan membentuk lebah pekerja betina. Sedangkan jika tidak dibuahi, maka dia akan membentuk lebah jantan. Lebah jantan inilah yang nanti akan memproduksi sperma yang akan membuahi sel telur yang dihasilkan lebah ratu. Nah, sedangkan lebah betina yang tadi dari sel telur yang dibuahi, dia akan bekerja mencari madu, tetapi dia tidak bisa melakukan perkembangbiakan. Jadi partenogenesis artinya proses perkembangan telur tanpa melalui
proses fertilisasi untuk membentuk individu baru. Itu yang terjadi pada lebah, komodo, kemudian kutu air, kutu buah juga bisa, atau tawon. Selanjutnya, perkembangbiakan generatif pada hewan. Kita sudah tahu kemarin pada reproduksi pada tumbuhan maupun pada manusia bahwa perkembangbiakan generatif selalu diawali dengan proses fertilisasi. Nah, kalau tadi pada parthenogenesis tidak diawali oleh fertilisasi, nah sekarang perkembangbiakan generatif diawali dengan fertilisasi. Yang pertama, fertilisasinya internal. Artinya pertemuan antara sperma dan ovum terjadi di dalam tubuh induk betina. Itulah yang dinamakan secara internal. Contoh nih, sapi, kemudian ada kura-kura ya. Nah, sedangkan yang kedua adalah fertilisasi eksternal, yaitu terjadi di air. Berarti di luar tubuh induk betina. Si betina melepaskan sel telur, si jantan melepaskan sperma, sperma dan telur bertemu di dalam air. Atau contohnya juga pada ikan. Nah, ikan juga seperti itu, sperma diletakkan ke air, kemudian ovumnya di air, mereka bertemu. Pertemuan ini fertilisasi secara eksternal. Jadi paham ya pembedaan antara pembuahan di dalam tubuh induk betina dengan pembuahan di luar tubuh induk betina. Kita lanjutkan, berdasarkan cara perkembangbiakan dan kelahiran embrio secara seksual dibagi menjadi 3 jenis. Ada ovipar, kalian pelajari waktu masih SD. Ovi artinya telur, berarti dia bertelur, contohnya burung, ya, ayam, bebek, kemudian angsa, ya. Kemudian vivipar, vivi itu artinya makhluk, jadi dia melahirkan, contohnya sapi melahirkan anaknya. Nah, kemudian yang ketiga, ovovivipar, bertelur tetapi melahirkan. Maksudnya telur yang dikeluarkan tidak dirami, tetapi sudah berbentuk hewan, contohnya pada ular, buaya. Jadi begitu telurnya pecah, langsung keluar hewannya seperti melahirkan. Karena tidak berbentuk telur yang akan dirami terlebih dahulu. Makanya dia seolah-olah bertelur. Padahal pembentukan embrionya sudah terjadi pada waktu di dalam tubuh induk betinanya. Contohnya buaya, kura-kura, ya, ular. Kita lanjutkan berikutnya, struktur bagian dalam telur. Nah, ini untuk yang ovipar, ya. Ayam. Apa bagian-bagian telur ayam? Kita lihat paling luar yang keras, itu namanya cangkang, ya. Cangkang yang warnanya putih, ada yang kemerah-merahan. Kemudian di dalam cangkang ada membran cangkang atau membran luar. Kemudian ada rongga udara bagian sebelah yang agak tumpul, karena ini kan runcing. Nah, yang agak tumpulnya berisi rongga udara. Lalu di dalamnya terdapat lagi membran dalam. Ya, membran dalam. Setelah membran dalam, di dalamnya berisi yang kita namakan putih telur atau disebut dengan albumin. Kemudian di albumin ini terdapat seperti lilitan melingkar-melingkar seperti ini, seperti per. Ini namanya kalaza. Fungsi kalaza untuk meletakkan posisi keping germinal atau calon individu baru atau embrio supaya tetap berada di permukaan berlawanan dengan bumi, supaya pada saat si induknya mengerami tetap posisi di bawah induknya, jadi tidak menghadap ke bumi, tetap ke atas. Selanjutnya ini adalah bagian yang kuning yang kita namakan kuning telur atau yolk yang dibungkus oleh membran, namanya membran telur atau membran vitellina. Nah, ini adalah bagian-bagian dari telur ayam, ya. Ibu ulangi, cangkang, lalu membran luar, rongga udara,
membran dalam, albumin atau putih telur, kalaza, membran vitellina, yolk atau cadangan makanan, kemudian keping germinal atau embrio. Selanjutnya, perkembangan hidup hewan. Nah, di sini perkembangan hidup hewan tidak selamanya dari lahir seperti manusia menjadi besar. Pertama, bayi, kemudian batita, bawah 3 tahun, balita, anak-anak, remaja, dewasa. Tidak ada perubahan. Namun pada hewan ternyata ada yang mengalami perkembangan dan mengalami perubahan. Nah, perkembangan yang mengalami perubahan dari awal keluar dari tubuh induk betina, itulah yang dinamakan metamorfosis. Meta itu artinya perubahan, morfosis perubahan bentuk. Jadi mengalami perubahan bentuk. Namun ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Contoh yang tidak sempurna kita lihat di sini adalah belalang. Pada saat belalang itu pertama dikeluarkan berbentuk telur. Lalu telur itu membentuk nimpa. Nimpa kemudian menjadi belalang dewasa. Jadi hanya telur anak belalang menjadi belalang. Tidak ada perubahan yang terlalu besar. Memang dari telur ke anak yang agak berubah, tapi dari anak sampai ke dewasa sama. Sementara kalau yang sempurna, dia betul-betul mengalami perubahan yang sangat berbeda dari satu tahap ke tahap berikutnya. Mula-mula telur, lalu ulat, kepompong, ya, sehingga menjadi kupu-kupu. Keempat tahap ini semuanya berbeda-beda. Nah, inilah yang dinamakan metamorfosis sempurna. Artinya, perkembangan hidup hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat sempurna. Telur dengan ulat beda, ulat dengan kepompong beda, kepompong dengan kupu-kupu berbeda. Inilah perkembangan hidup hewan. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Ibu tutup sampai di sini. Silakan kalian mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan di Google Form yang Ibu letakkan di Google Classroom. Mohon dikerjakan dengan sungguh-sungguh dengan bantuan buku pelajaran paket IPA-nya masih semester ganjil supaya memudah kalian mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.